yang sudah diberikan oleh kejaksaan. Kami berharap Kajari dan Kasipitsus hari ini menemui kita. Mari berdialog, mari berdiskusi, keluarkan undang-undang, keluarkan pasal-pasal, keluarkan aturan-aturan terkait masalah kasus korupsi yang hari ini sudah jelas ada tersangkanya tapi disembunyikan. Mungkin sudah sebuah ada lebih yang di dalamnya. Hal ini sangat miris sekali. Ketika kejaksaan bungkam, maka Jaka-Janggir tidak boleh bungkam dan diam. Harus bersuara untuk menegakkan kebenaran. Jika hari ini membiarkan kejelekan, keburukan yang merajalela di tataran elit, baik pemerintah maupun kejaksaan, maka kita sebagai rakyat adalah dosa bersama. Sehingga Jaga-Jatim memang harus terbuka menyampaikan aspirasi, tidak ada yang tertutupi, supaya rakyat tahu bahwa Bupati Pamekasan telah mengintervensi hukum. Betul. Dengan adanya tidak tersangka kasus korupsi kami ini, Bupati campur tangan di dalamnya. Ingat, kejaksaan lembaga independen negara, lembaga independen negara yang menaungi dan menegakkan hukum, bukan jadi mitra pemerintah. Saya paham bahwa ada peraturan kerjasama antara Mendagri, pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan, tapi undang-undang kerjasama tersebut tidak berlaku ketika sudah ada indikasi korupsi. Pengawasan itu berlaku sebelum terjadinya korupsi, bukan setelah korupsi lalu berlaku. Baca undang-undangnya bos, baca aturan jaksanya bos, baca undang-undang kejaksaan dan aturan hukumnya bos. Jangan main hakim. Dengan adanya lobbying dari pemerintah, kalian bungkam suaranya. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Jangan pandang bulu kepada siapapun. Kasus ini sudah mencederai nama institusi, nama pemerintah, dan juga nama masyarakat. Ketika hari ini kasus ini belum terungkap, ketika hari ini kasus ini belum ditentukan nama tersangka, ketika hari ini endingnya adalah kejaksaan bermain dengan Bupati Pamekasan, apa kata dunia, apa kata aturan hukum? Hukum tidak pernah dijustifikasi oleh siapapun. Hukum ada aturannya, hukum ada undang-undangnya, tidak boleh berafiliasi sama siapapun. Ini negara hukum, saudara-saudara. Betul? Hidup rakyat Pamekasan, hidup mahasiswa. Jika kalian hari ini tunduk terhadap kemunafikan, tunduk terhadap kebodohan, tunduk terhadap pemerintah, maka otak kalian perlu dicuci. Ingat, kejaksaan budak-budak pemerintah, bukan afiliasi pemerintah, bukan mitra pemerintah, lembaga independen untuk menegakkan hukum. Ingat itu. Mari kita di sini kita dialog terbuka supaya rakyat Pamekasan paham dan memahami terkait konteks pembahasan yang hari ini lelucon dan juga logtrok kejaksaan dengan bupati sudah dimainkan. Hal ini menjadi tidak beres di kancah pemotretan Indonesia, di kancah Kabupaten Pamekasan ketika hukum seperti ini kan. Saudara-saudara, rapatkan barisan. Rapatkan barisan. Rapatkan barisan. Wes, rapatkan barisan, maju ke depan. Saya tidak pernah main-main. Jaringan Kawal Jawa Timur harus membawa tuntutan, harus membawa misi. Jangan pakai asumsi. Kita adalah orang yang berpendidikan, kita adalah orang yang paham hukum, kita adalah orang yang sarjana, kita adalah mahasiswa. Jangan bermain asumsi. Kita by data, bukan by asumsi. Ketika hari ini kejaksaan beralibi, ayo kita terbuka. Kami mengharap Kajari Kabupaten Pamekasan dan juga Kasipitsus yang hari ini sudah menangani hal terkait mobil sigap untuk menemui kita di lapangan. Supaya apa?
kita minta klarifikasi dan sejelas-jelasnya terkait ada apa di kejaksaan ini. Karena realita dan fakta berbicara bahwa kasus tersebut sudah naik dari tahap penyidikan jadi tahap penyelidikan ke penyidikan. Terima kasih. Oke, sudah alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ditemui oleh Kasifitsus Bapak Ginung ya untuk berdialog dan memberikan klarifikasi. Ada beberapa pertanyaan Pak yang kami akan sampaikan kepada Bapak selaku penegak hukum di Kabupaten Pamekasan terkait pertama pernyataan Bapak sendiri kepada arek-arek media, kepada publik bahwa Anda dalam konteks kasus mobil sigap melimpahkan wewenangnya. Bahasa redaksi ada instruksi bupati untuk dilimpahkan ke inspektorat. Atas dasar apa? Atas undang-undang apa? Pasalnya berapa? Kok sampai kejaksaan selaku penegak hukum tertinggi ini di daerah bisa melimpahkan ke inspektorat sebagai pengawas daerah? Lucu Pak, lucu. Ini harus dijawab. Yang kedua, Kasifitsus mempunyai tahap penegak hukum dalam konteks penyidikan. Baca dong Pak undang-undang penyidikan, peraturan penyidikan, peraturan jaksa tahun 2010 ayat 19 sampai 20 itu sudah menjelaskan ketika kasus pelaporan penyidikan sudah masuk, maka jaksa penyidik berhak menentukan paling lama 1 bulan, paling lama 1 bulan untuk memberikan keterangan nama tersangka, baru 1 bulan lagi berhak menetapkan nama tersangka. Pertanyaan yang ketiga, ada apa dengan kejaksaan? Kok alibinya seperti ini? Kok spekulasinya seperti ini? Ada indikasi apa? Kok sampai hari ini penetapan nama tersangka belum diadili, belum diberikan kepada publik sehingga memancing emosi seluruh rakyat Kabupaten Pamekasan? Itu saja pertanyaan kita, mungkin bisa dijawab dan kita akan tanggapi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasifitsus, benar seperti yang disampaikan. Yang perlu kita ingat satu, ya, saya menjawab secara global. Satu, perkara ini tidak dihentikan penyidikan. Satu, artinya kami tetap melaksanakan penyidikan. Bahwa yang sudah kita laksanakan terhadap mobil sigap terdapat 3 kegiatan: pengadaan mobilnya, kemudian pengadaan aksesoris, yang ketiga adalah brand card. Brand card itu tandu untuk pasien. Dari 3 kegiatan ini baru 1 yang kami laksanakan penyidikan, yaitu perihal branding dan aksesoris penyidikan. Dan penyidikan ini tetap berjalan. Perihal adanya permohonan dari Bupati bukan sebagai intervensi, tetapi sebenarnya dari kami pun selain kepada Bupati, dalam hal ini adalah inspektorat, juga kepada instansi yang berwenang melakukan penghitungan kerugian negara, BPK, BPKB. Yang kami harapkan dari inspektorat adalah menghitung kerugian negara sejumlah dari 178 mobil dari kepala desa. Itu yang perlu ingat. Jadi ketika statement saya di media yang mengatakan bahwa penghitungan itu bukan berawal dari suatunya permohonan, memang betul ada permohonan, tapi untuk menghitung kerugian negara. Dan apakah penghitungan negara itu akan menghentikan penyidikan? Tidak. Sabar Mas, itu yang kedua. Kemudian yang bisa kami sampaikan juga, sama seperti teman-teman yang beraspirasi sebelumnya maupun beberapa kawan-kawan,
yang mempertanyakan kapan penetapan tersangka. Dari 3 proyek ini, dari 3 kegiatan bisa muncul beberapa. Tidak mungkin kita potong di tengah, kita potong di depan, kita potong di belakang. Siapa yang terlibat itu yang bertanggung jawab. Itu. Kenapa ada kata-kata 30 hari? Betul, 30 hari adalah masa penyidikan. Tapi tidak semudah itu kita terbatasi oleh waktu. Aturan adalah aturan, tapi kita juga ingin menyajikan kepada teman-teman, kepada masyarakat Pamekasan, 30 hari itu bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang lama, tapi kami ingin maksimal. Monggo. Ya baik, baik Pak. Saya amati dari bahasa jenengan tadi ini sudah beralibi. Baik. Sampian melimpahkan wewenang kejaksaan, ya, melimpahkan wewenang kejaksaan terhadap inspektorat. Inspektorat itu adalah pengawas pemerintah Pak. BPKP juga pengawas pemerintah. Terus apa gunanya penyelidikan dan penyidikan di kejaksaan? Pak, mohon maaf, di kejaksaan itu ada 3 anggaran loh Pak ya. Ada anggaran penyidikan, ada anggaran penyidikan, ada anggaran investigasi. Loh, ini fungsinya untuk apa? Loh, ini sudah loh. Penyelidikan sudah anggaran keluar di kejaksaan. Penyidikan sudah anggaran keluar di kejaksaan. Difungsikan untuk apa kok dilimpahkan penyelidikannya ke inspektorat? Ayolah, jangan bermain-main hukum. Tunggu dulu, saya belum selesai bicara. Setelah itu ada, sampean tidak bahasanya intervensi dari bupati. Kalau bupati sudah melakukan koordinasi seperti itu, ada apa? Maksud saya, kerjasama yang Anda dikutip sebagai alasan terus ke area-area media, kerjasama negeri, kepolisian, kejaksaan, itu pengawasan perencanaan pembangunan, pengawasan sedang pekerjaan sebelum selesai. Loh, itu fungsinya kerjasama bos. Kerjasama negeri, pemerintah, kepolisian dengan kejaksaan itu di tahap perencanaan. Pengawasannya ketika berjalannya program. Ini sudah selesai. Dan penyidikannya sudah 100% gelar perkara di Kejati, bahwa kasus mobil sikap naik, dilimpahkan ke sini lagi untuk ditindaklanjuti penyidikannya. Nah, undang-undang jaksa nggak diatur di sini Pak. Peraturan Jaksa Agung RI tanggal 29 2010, jangka waktu pelaporan penyidikan FIDE PAB 5 bagian 10 pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 dalam jangka 30 hari paling lama jaksa berhak usulan nama. Loh, terus apa? Kalian, Bapak bicara tadi bahwa 30 hari ini bukan lama. Pak, jaksa juga buat peraturan Kejaksaan Agung bahwa di zona Madura, zona Jawa, zona Bali paling lama 30 hari. Zona di luar Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Jambi, Papua itu bisa lebih. Ini zona terjangkau. Infrastruktur sudah selesai semua. Apa yang mau melambat di tahap penyelidikan dan penyidikannya? Lucu ini. 30 hari ini sudah paling lama. Peraturan jaksa kok yang mengatur, bukan peraturan kita. Ayolah, kajian hukumnya harus detail Pak. Yang kedua, jadi kalau perlimpahan kejaksaan ke inspektorat, lalu akan dikaji dari segi administrasi, dikaji dari segi kerugian negara. Fungsinya penyelidikan dan penyidikan di kejaksaan apa? Kok main lempar-lempar senjata kok? Sudah ranah hukum ini mainnya Pak, bukan anak kecil. Inspektorat itu pengawasan waktu perencanaan dan pengawasan waktu pekerjaan. Ini sudah selesai anggarannya. Dan ini kasus 8 bulan sudah. Tanggal 19 November 2020 Kejati menginstruksikan Tuman nomor sekian bahwa kasih intel menyatakan kejaksaan tanggal 19 November 2020 naik ke tahap penyidikan. Lalu kemana? Sampai bulan ini 11, 12, 12, 4 bulan lebih dari 1 bulan belum ada nama tersangka, apalagi penetapan tersangka. Disembunyikan di mana? Jelas Pak, asumsi publik ada intervensi pemerintah, ada intervensi bupati dalam konteks ini. Tolong jaga marwah kejaksaan ini. Tolong setolong-tolongnya. Tolong mohon semohon-mohonnya, penegak hukum harus berjalan di garis institusi dan hukum. Gak boleh berafiliasi dengan siapapun. Tolong Pak dijawab ini. Terima kasih. Baik,
bahasa melimpahkan, kami tidak melimpahkan. Menghitung kerugian negara, menghitung, dan kami menunggu itu. Ketika penyelidikan kami mengumpulkan alat bukti, ya kan? Kemudian kami naikkan ke tingkat penyidikan, dan kami menunggu berapa kerugian. Kalau anggaran betul, kami sudah melakukan pemanggilan. Ini ada Pak Kasintel. Kami sudah melakukan pengumpulan data. Kami sudah mengumpulkan beberapa keterangan. Itu yang kita dapat. Kita fix di situ. Dari situ kami mempunyai data dan kami memohon bantuan untuk menghitung kerugiannya, bukan kemudian melimpahkan untuk mengambil tindakan oleh inspektorat. Tidak, inspektorat tidak bisa melakukan tindakan, hanya menghitung kerugian. Itu yang kita tunggu. Pak, mohon maaf ya, saya potong lagi. Kami melihat rilis dari Bapak, ini ada pelimpahan, tolonglah jangan Bukan. main. Pak, media boleh sebegitu. Silahkan. Ya, jangan, maksudnya saya, kalau ini memang kasus ini dilemahkan ini salah secara hukum. Betul, Mas. Terus pernyataan kasih Intel dari hasil rilis setelah penyelidikan, di situ pihak ketiga melanggar aturan dan masuk terhadap tindak pidana korupsi yang di dalamnya berisi ada tidak kesesuaian mobil tersebut dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pak, ada indikasi loh di situ. Spesifikasi pengadaan mobil itu jelas. Dilanggar oleh pihak ketiga, ya kan? Lalu selesai pemanggilan kepala desa, DPMD, LPSE sudah selesai dipanggil semuanya, dimintai keterangan, berkesimpulan bahwa kasih Intel di situ sudah ada poin satu, bahwa pihak ketiga membelikan mobil tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemerintah. Pak, ada penyelewengan uang negara di situ loh. Kok mau dikaji seperti apa? Orang hukum sendiri bilang kayak gitu, kok dilemparkan di inspektorat untuk dikaji kerugian negara? Ayolah, kita ini kesini untuk menuntut profesionalitas dari kejaksaan selaku penegak hukum yang pro terhadap pemerintah, yang pro terhadap rakyat. Visi misinya jelas kok. Ayo, kami minta kasih Pitsus harus menjawab, jangan dilimpahkan. Kasih Pitsus dulu. Baik. Sudah. Ayo klarifikasi dulu. Jadi begini, sudah Ya. saya sampaikan. Inspektorat kami minta bantu menghitung kerugiannya. Indikasinya kami punya. Betul, Pak. Penyelidikannya apa? Tujuan Nah, iya. penyelidikan. Tujuan Tunggu penyelidikan. dulu. Penyelidikan di sini kan sudah selesai. Selesai. Baik. Baik. Fungsi dari tujuan penyelidikan apa, Pak? Indikasi. Dan Iya kan sudah jelas ada indikasi korupsi. berapa rupiah? Wah, gimana Nah, kok berapa itulah. rupiah? Itu yang kami mintakan menghitungnya. Orang hukum jangan nanya ke saya. Sudah Makanya. tahu berapa indikasi korupsinya loh. Betul tidak? Betul tidak? Tahu ini pastinya. Kenapa kok tidak diungkap? Ayo, gunanya penyelidikan dan penyidikan, tupoksi dari penyelidikan dan penyidikan, pahami Pak. Inspektorat tujuannya sama kok dengan Bapak. Tapi untuk lembaga hukum di sini, mengkaji sesuai dengan aturan jaksa yang ada. Begitu. Jadi Pak, mohon. Atas dasar apa Bapak ini melimpahkan kasus ini ke inspektorat? Kalau memang ada campur tangan Bupati, ayo terbuka ke publik. Saya yang akan gempur Bupati hari ini. Saya yang akan gempur Bupati. Karena sama ini, ada persekongkolan dalam penegak hukum. Demi Allah, saya tidak takut kepada siapapun. Bupati hari ini saya sampaikan ke Pendopo, kalau memang bisa mengintervensi penegak hukum, ini sudah mencederai tataran hukum negara kita, Pak. Mohon maaf, ketika spekulasi dan riba ini dibayangkan oleh pemerintah, maka Kejaksaan Pamekasan menjadi sorotan penegak hukum di dunia ini. Bukan di Indonesia, di dunia ini. Ayo jaga penegak hukum ini. Tolong jawab sedetail mungkin. Apa tujuan Bupati mengintervensi kejaksaan? Ngaku cucu. Apa tujuan Bupati mengintervensi kejaksaan? Kejaksaan lembaga independen penegak hukum tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Betul atau tidak? Tolong jawab. Dasarnya apa? Gunanya penyelidikan dan
dan penyidikan apa di kejaksaan? Kok masih dilimpahkan? Audit BPKP, audit inspektorat, sama saja dia pengawasan ketika berjalannya program, baik sebelum perencanaan maupun sesudah perencanaan. Nah, ini sudah jelas ada indikasi korupsi, Pak. Jelas. Mohon dalam jangka waktu 30 hari, sudah 4 bulan hari ini, saudara-saudara. Ingat, kejaksaan ini sudah 4 bulan, bos. Undang-undang mengatur, peraturan jaksa mengatur 30 hari, 1 bulan. Paling lama harus menerapkan atau menyebut nama tersangka. Undang-undang, Pak, yang berbicara. Baru 1 bulan lagi menetapkan identitas tersangka. Baru 1 bulan lagi menetapkan tersangka. Ayolah baca. Kita dalam konteks ini, Pak, bukan main-main. Tolong pertanyaan saya, gunanya penyidikan itu apa? Kok kasus itu dilimpahkan inspektorat? Ya. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Intervensi koordinasi bupati untuk menghimbau kejaksaan atas dasar apa? Tolong itu dijawab secara konkret, Pak. Terima kasih. Baik, saya ulangi. Tidak ada intervensi dari bupati. Tidak ada. Kami kepada inspektorat menunggu penghitungan kerugian negara dari indikasi dan data yang kami punya. Itu yang pertama. Yang saya ulang lagi, kami tidak menghentikan penyidikan ini sama sekali. Lanjut, ayo lanjut. Oke. Kalau lanjut, Kami punya profesional yang harus kami jaga. Betul. Saya bertugas di sini juga bukan karena keinginan, tapi karena tugas negara. Saya selesaikan. Soal waktu lama itu yang kami mohon maaf. Tapi kepada Mas, pada teman-teman, tidak hanya ini, kepada media, pada masyarakat, kepada masyarakat Pamekasan, tidak ada untuk menghentikan penyidikan. Itu yang bisa saya sampaikan.